Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya sudah bisa masuk ya? Waalaikumsalam bisa Pak. Oke, terima kasih Syafran. Oke, baik. Ini ada 16. Untuk hari ini kita kuliah terakhir ya sebelum UAS. Nah, absennya di sini. Di sini di bagian bawah. Ini di bagian bawah sini. Nah, silakan untuk absen terlebih dahulu. Sudah bisa absennya? Oke, kalau sudah bisa, berikutnya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan materi-materi yang lalu, atau mungkin juga tugas-tugasnya silahkan. Nah, jadi mungkin perlu saya sampaikan ya, untuk apa UAS ya itu adalah kita laksanakan minggu depan ya. Sistemnya itu adalah semacam final project. Nah, final project itu seperti apa ya? Final project itu ini kalau ini adalah materinya ya. Materinya kita tarik ke bawah. Nah, ini di sini ada bagian yang di 29 ini ada latihan studi kasus. Nah, ini eh, silahkan Anda buka. Jadi latihan studi kasus di sini ini ada aplikasi yang full PHP, MySQL ya. Ini ada yang pertama kalau Anda buka itu adalah namanya e-commerce website ya. E-commerce website. Kemudian yang kedua itu adalah invoice management system. Jadi untuk UAS-nya itu nantinya itu adalah meliputi front end dan juga back end. Kemudian sebagai final project ya. Nah, kemudian di bagian yang bawah di sini ada build and deploy. Jadi maksudnya kalau itu sudah selesai, maka kemudian dibangun, kemudian dideploy. Dideploy itu berarti dipublish. Ya, dipublish. Nah, startnya kapan? Startnya itu sebenarnya saya mulai sekarang ya. Anda sudah mulai merancang, ya, mulai membuat, kemudian itu bisa dikerjakan ya secara berkelompok maksimal 3. Dikerjakan berkelompok bisa maksimal 3. Jadi istilahnya Anda membuat proyek akhir, membuat aplikasi website yang terdiri dari front end dan back end. Contohnya ini adalah ada e-commerce, ada invoice management system, dan contoh-contoh yang lain. Oke, coba kita buka ya. Kita buka. Ini kalau Anda tidak jelas di layar, materinya silahkan dibuka di blog ya. Ya,
ini kita buka. Set, ya. Atau sebentar saya cari di sini, ini contohnya saya ambil dari Code Astro ya. Ini kalau ini Code Astro ini saya buka ya. Nah, ini adalah tempat kita belajar menyelesaikan project. E-commerce website PHP with source code ya. Tentunya bukan ini yang dipakai, ini contohnya ya. Nanti Anda bisa belajar dari sini, kemudian bisa mengkustomisasi, kemudian bisa mempublish ya. Nah, yang pertama ya, itu adalah yang perlu kita lakukan adalah melakukan desain kebutuhan ya, fitur atau fungsi dari aplikasi. Contoh, kalau misalnya tadi kita pilih yang misalnya adalah e-commerce ya. Nah, ini diterangkan aplikasi e-commerce itu skupnya apa saja, ada yaitu memuat produk, order management, managing customer, website setting dan sebagainya. Kemudian produk kategori, customer, order ya. Ini fungsinya apa aja? Ada admin panel. Admin panel digunakan untuk administrator mengatur atau mengendalikan keseluruhan sistem. Ya. Kemudian ada produk manajemen. Produk manajemen digunakan untuk pengelolaan produk yang ada di website. Misalnya adalah nama produk, kategori, harga, kemudian ukuran, color, dan sebagainya. Kemudian order management. Order management itu digunakan untuk manajemen pemesanan barang oleh customer ya. Nah, jadi diterangkan sehingga kemudian terakhir itu adalah dijelaskan fitur yang ada. Mulai klien, admin panel, dan sebagainya ya. Sampai sini. Nah, kemudian kalau kita lihat ini sebagai eh, sarana belajar ya, kita cari ya. Ini adalah fungsi dari aplikasinya. Kita bisa apa istilahnya? Kita bisa lihat cara atau bekerjanya aplikasi. Nah, saya berharap dengan adanya studi kasus ini kemudian di awal ya, sehingga kita bisa membuat proyek akhir itu baik front end maupun back end sampai ke deploy. Bagi yang kesulitan, maka bisa mempelajari dari source code yang ada. Ini contohnya adalah manajemen produk ya. Nah, ini kategorinya, ini billingnya ya. Nah, kemudian ini adalah admin panelnya. Kemudian ini adalah order, manajemen order, baik ada history, siapa pemesan, pembayarannya pakai apa, actionnya bagaimana. Kemudian kalau Anda misalnya membuat dari scratch ya, ya ditulisi ya. Jadi source atau gambar atau apa yang dipakai ditulisi. Jadi misalnya membuat dari awal ya berarti disusun atau dibuat dari awal. Tapi kalau Anda misalnya pakai referensi, memodifikasi ya, maka disebutkan sumbernya ya. Jadi jangan sampai misalnya katanya memodifikasi tapi ternyata mengekstrak source code kemudian langsung ditemukan. Jadi yang paling penting adalah
yaitu proses, kemudian produk, terakhir adalah bagaimana menyampaikan atau presentasinya. Nah, ini saya contohkan sebagai latihan itu supaya Anda punya source atau punya pedoman. Bagi yang bisa, oh punya gambaran nanti aplikasinya. Bagi yang belum bisa, bisa dimulai dari belajar desainnya, bentuknya, fungsinya, fiturnya, kemudian juga sama source code-nya. Oke, ini ya, ini yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini adalah invoice management system. Ya, bisa aja misalnya dokumen management system juga bisa ya. Tapi yang ini adalah invoice management system. Nah, kita lihat untuk yang invoice-nya. Ya, klik sebentar ya. Di layar sudah kelihatan yang invoice management system-nya? Kelihatan ya. Invoice management system itu kita lihat fiturnya apa saja. Ini kita klik bagian sini. Ini invoice management system in PHP with source code. Kita bisa lihat ya, kita belajar studi kasus. Apa itu invoice management system? Di situ disebutkan yaitu adalah aplikasi yang gunanya untuk keeping track ya, istilahnya hasil penjualan sales. Jadi apa ya istilahnya adalah alat pemesanan dan pembayaran dari penjualan sales. Ya. Di dalamnya mendisplay antara lain yaitu adalah detail invoice, kemudian customer, kemudian juga admin panel, dan juga yaitu mengatur user dan produk. Kita bisa lihat ya. Nah, customer dan product management ini antara lain fitur yang ada di dalam aplikasi invoice management system. Kalau Anda lihat di dalam code Astro ini, kita bisa lihat juga ya yang di bagian sebelah kanan ini recent project-nya itu ada internet yang belum pakai framework ya, karena kita di pemrograman web itu belum pakai framework. Ini ada internet banking system dan sebagainya ya. Nah, sumber yang lain Anda bisa dapatkan, saya yakin di GitHub, di forum-forum maupun di internet banyak yang bisa digunakan untuk belajar full project. Oke, kemudian ini kita bisa lihat apa aja yang ada di invoice management system. Itu fiturnya ini antara lain satu admin panel. Berarti kayak aplikasinya ini adalah generate invoice, itu penagihan ya. Kayak semacam generate kwitansi lah ya atau bukti untuk pembayaran. Admin panel, kemudian generate invoice, kemudian juga ada download invoice PDF ya. Export invoice ini CSV macam Excel. Kemudian ada tag ya. Tag ini adalah pajaknya ya. VAT belum tahu ya, mungkin tarif ya. Juga yaitu biaya pengiriman. Kemudian ada total sales amount, jumlah penjualan ya. Kemudian ini amount, ini adalah jumlahnya ya. Kemudian statusnya apakah paid, sudah dibayarkan atau pending bill. Kemudian berikutnya ada manage invoice record ya. Berarti untuk mencatat pengelolaan invoice. Kemudian produk manajemen, customer management, kemudian sistem user management.
Kemudian contoh aplikasinya ya, kita bisa lihat aplikasi manajemen sistem, bisa kita lihat di sini ya. Gimana fungsinya invoice management system. Oke, ini aplikasi invoice management system. Kemudian ini adalah bagian admin panelnya. Di invoice management system ini ada sales, jumlah sales, total invoice, jumlah yang belum dibayar, pending bill, kemudian total produk, total customer sama paid bill. Ini semacam dashboardnya. Kemudian di dalamnya ini ada fitur invoice, produk, customer, kemudian sistem, user. Oke. Kemudian kita bisa lihat sama-sama ya. Untuk invoice-nya itu ada submenu-submenu untuk men-create invoice, manage invoice maupun download data CSV. Jadi bukti bayar, jadi semacam kasir ya, kasir untuk invoice management system. Di data invoice-nya, kemudian dilengkapi jumlahnya. Ini data produk ya. Invoice management system itu anggaplah misalnya bisa toko furnitur ya, toko katakanlah adalah peralatan kantor, nah kayak gitu ya. Kemudian cetakannya kita bisa lihat di total invoice-nya, PDF-nya mana ya? Oh ini invoice list-nya ya. Di download. Nah ini PDF-nya ya. PDF-nya membuat invoice system, yaitu billingnya ke siapa, kemudian jumlah yang harus dibayarkan ya. Ini adalah manajemen penagihan atau invoice management system. Oke, ya. Kemudian kalau ini adalah contohnya invoice management system. Nah, Anda bisa lihat lagi contoh-contoh yang lain ya, contoh-contoh yang lain. Nah, berikutnya ini adalah untuk hosting ya, hosting atau untuk build and deploy. Oke, itu sebagai pengantar diskusi kita untuk latihan persiapan dari UAS atau IAS dalam bentuk project full stack, front end dan back end. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Ada yang ditanyakan atau disampaikan? Silahkan.
Oke, kalau tidak ada ya, berikutnya itu adalah setelah melihat beberapa latihan atau studi kasus tadi ya, maka Anda boleh mengusulkan yaitu proyek pemrograman web yang akan dibuat. Usulannya itu adalah berupa judul, kemudian deskripsi, dan anggota kelompok ya. Contoh tadi misalnya adalah aplikasi e-commerce misalnya ya. Kemudian deskripsinya tadi ditulis yaitu aplikasi untuk penjualan toko online. Dalam hal ini studi kasusnya misalnya jual peralatan atau perlengkapan busana. Tadi kan ada kaos dan sebagainya, t-shirt dan sebagainya ya. Kemudian anggota kelompoknya satu, siapa NRB berapa, dua, siapa NRB berapa, tiga, siapa NRB berapa. Nah, kemudian berikutnya ya, apa bisa kalau itu misalnya dikerjakan sendiri? Boleh ya, karena maksimalnya tiga. Kalau ngerjakan sendiri berarti satu juga boleh. Nah, kemudian berikutnya kalau ada sumber yang relevan ya atau yang dipakai acuan untuk menyelesaikan proyek atau disebutkan contoh tadi misalnya Anda buat yaitu untuk busana. Kemudian sumber atau ide atau referensi yang dipakai Code Astro ya dituliskan link dari Code Astronya. Kalau kemudian misalnya sumber misalnya adalah aplikasi di eh, Bukalapak ya, dituliskan misalnya Bukalapak. Nah, kemudian ya usulan atau rancangan judul dan juga kelompok ya. Nah, silahkan untuk dituliskan di sini ya. Dituliskan di sini di bagian bawah yang studi kasus sini ya. Ini post komen isikan kira-kira deskripsi kemudian sama otak kelompok. Sehingga nanti minggu depan itu kita bisa memulainya itu adalah rancangannya sudah ada. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Kalau misalnya tidak ada, ya berikutnya itu adalah yang latihan studi kasus. Itu silahkan untuk dilihat deskripsinya, front end sama back endnya. Kemudian link untuk downloadnya bisa di-download. Kemudian coba diinstal dan dipelajari. Kalau sudah memahami, maka kemudian nanti bisa buat komen tentang usulan proyek yang mau dikerjakan atau diselesaikan. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, untuk kuliah hari ini fokusnya di latihan studi kasus itu. Silahkan Anda coba dilihat, kemudian di-download, ya, kemudian dipelajari. Saya akhiri untuk pertemuan siang ini. Silahkan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.